Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di Misteri Lokasi Official ya. Hari ini malam ini kita nggak explore. Kita mau cerita mistis lagi part kedua. Kalau malam sebelumnya saya yang bercerita, tapi sekarang Bapak Ridwan yang saya undang ke YouTube saya untuk bercerita tentang pengalaman mistis Mas Ridwan ini. Mas Ridwan ini dulunya suka naik gunung. Mungkin nggak tahu ini cerita mistisnya apa yang akan diceritakan, entah saat pendakian dia main ke gunung atau cerita mistis yang lainnya. Saya masih tetap di Pekalongan, tapi udah berpindah posisi, bergeser sedikit karena yang sebelumnya sudah penuh, jadi ke hotel yang baru, yang baru. Terus sama Pak Ridwan ya, ketemu lagi, kebenaran lagi kan. Oke, nggak usah lama-lama, saya udah penasaran nih sama cerita mistis yang akan diceritakan oleh Mas Ridwan atau Kang Ridwan. Langsung aja kali ya, Mas Ridwan, kita dengarkan cerita mistis dari beliau, menegangkan atau menggelikan. Saya sambil merokok ya, nggak apa-apa, santai aja. Ini mah cerita mistis tapi santuy. Oke. Nah, silakan Pak Ridwan. Halo, selamat malam teman-teman. Apa nih nama teman-temannya? Ya, teman-teman misteri. Teman-teman misteri. Jadi kali ini mungkin saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman mendaki pertama kali saya melakukan pendakian itu pertama kali pada tahun 2017 ya. 2017 saya dan 4 orang teman saya merencanakan akan pergi mendaki itu ke Gunung Puntang. Gunung Puntang itu daerah Tepatnya di Banjaran, Banjaran Bandung. Ya kira-kira kurang lebih itu jaraknya dari kosan ya, dulu saya ngekos. Jarak dari kosan itu kurang lebih ada 23 kilo lah, lumayan lebih ya. Nah pada saat itu kita sudah prepare sejak 3 hari sebelumnya di kosan saya. 4 orang teman saya juga sempat menginap ya saya karena supaya nggak terlalu jauh. Nginepnya tuh di mana? Di kosan Pak Ridwan? Di kosan saya. Daerah Batu Mungal kan? Nah, sudah kita merencanakan kepergian untuk mendaki ke Gunung Puntang itu, ya kita prepare biasa lah, karena saya pertama kali untuk mendaki gunung. Saya tanya-tanya dulu nih sama ke-4 orang teman saya yang sudah sebelumnya mereka sudah pernah mendaki gunung. Jadi itu saya bertanya-tanya ke 4 orang teman saya apa saja sih persiapan untuk melakukan pendakian gunung ini, karena jujur saya belum pernah sama sekali melakukan pendakian dan dibilang masih minim untuk pengalaman yang memang belum pernah sama sekali. Saya tertarik ingin mencoba melakukan pendakian ini bersama ke-4 orang teman saya ini. Ketika itu kami berangkat pada hari Sabtu, kalau nggak salah Sabtu ya, Sabtu pagi ya, Sabtu pagi kita berangkat menggunakan motor dan kita kurang lebih kita berangkat itu jam 6 pagi. Setelah sarapan kita berangkat dan kurang lebih perjalanan itu kita tempuh selama 1 jam. Lumayan dekat juga ya? Lumayan dekat karena masih di daerah Banjaran. Oh iya. Sejam kita melakukan perjalanan, kita sambil sesekali kita berhenti di Indomaret untuk nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa lagi. Kita pergi ke minimarket Si biru untuk membeli sesuatu ya, perlengkapan kita nanti di atas gunung itu.
kita beli perlengkapan seperti minum, makanan, snack-snack kayak gitulah. Setelah kita belanja, kita lanjutkan perjalanan menuju tempat untuk pendakian ini. Dan kira-kira kita sampai di sana itu pukul 7 kurang, tepatnya 6.45. Kita sampai di sana, kita parkirkan motor, kita naik itu mulai jam dari bawah itu ya, dari bawah parkiran itu kita naik jam 7:15 karena kita sempat briefing dulu untuk melakukan pendakian, persiapan doa dulu yaitu wajib sholat. Nah, kita melakukan pendakian itu jam 7:15. Satu jalur itu kan biasanya kalau dengar cerita gunung-gunung kayak gitu kan ada yang jalur mana atau satu jalur. Kebetulan waktu itu saya nggak terlalu bertanya. Baru pertama kali mungkin. Ini jalur mana, cuman saya mengikuti aja teman-teman saya. Mereka perlengkapannya udah lengkap, sedangkan saya perlengkapan seadanya. Ya malu pemula tersebut. Itu kita berangkat, mulai mendaki. Setelah kita sampai di kalau di Puntang itu kalau kita sebutnya itu Gunung Satu. Setelah kita sampai di Gunung Satu, kita berhenti sejenak, kita ngobrol sambil ngopi-ngopi gitu. Setelah ngopi-ngopi itu kurang lebih 10 menitan atau 15 menitan, kita lanjut lagi berangkat. Lanjut lagi perjalanan. Ya mungkin karena memang saya pertama kali ya, agak capek juga gitu untuk melakukan pendakian ini. Memang kata teman-teman saya untuk melakukan pendakian ini ya harus pemanasan dulu lah, minimal seminggu sebelum kita melakukan pendakian itu kita harus jogging ya, minimal jogging, informatif ya, jalan-jalan sedikit gitu. Nah, singkat cerita, kita sampai nih di gunung apa itu saya lupa namanya. Pokoknya kita berusaha untuk membuat tenda di situ karena kita belum sampai puncak. Dan saya juga bilang ke teman-teman, aduh saya capek nih. Udahlah, karena saya pertama kali gitu, teman-teman saya, udahlah di sini aja lah kita dirikan tenda. Itu kurang lebih pukul 10 pagi. Oh pagi. Sudah 2 jam di perjalanan. Dan memang awal mula perjalanan kita itu nggak ada hal-hal yang menakutkan atau yang aneh-aneh ya. Dirasakan apalah gitu. Tapi sempat setelah saya ikut membantu teman-teman saya mendirikan tenda, itu sempat ada bisikan saya di sana. Bisikan dari teman atau? Ya itu saya kira bisikan teman saya. Iya, ternyata bisikan itu bilangnya apa ya, ngomong itu bahasa Sunda gitu. Tarik naon kan dia. Sempat ada bisikan itu. Saya kira itu teman saya. Cewek atau cowok? Cowok. Tarik naon kan dia. Mau apa ya kalau ke sini? Apa ke sini? Apa ke sini? Saya kira itu teman saya ya. Iseng lah. Iya. Saya bilang ke teman saya, jangan iseng lah. Ini ada orang gitu kan. Saya nggak mau terjadi sesuatu gitu. Selepas itu saya udah menghiraukan kata-kata itu karena kita asik mendirikan tenda gitu, sambil ngobrol-ngobrol sambil bercanda-canda, kita ketawa-ketawa sebentar sambil sedikit menghilangkan rasa lelah. Ketika sudah berdiri tenda, kita masukkan perlengkapan kita semua ke dalam tenda, dan itu selesai kita mendirikan tenda itu, saya lihat jam itu jam 11:30 lah, 11 pagi. Kebetulan kan teman-teman saya itu ada yang membawa gitar ya. Karena di sana
karena kita sudah membayangkan sebelumnya kita di sana bakalan nyanyi gitu. Seneng ya, Seneng pas tua. Singkat cerita, tibalah sore hari. Sore hari kita di sana itu ya biasalah membuat makanan gitu, Ya. karena kita mulai merasa lapar gitu, bikin ya Iya. instan sekedar kayak gitu lah. Yang dari supermarket tadi. Iya. Setelah selesai makan kita minum kopi, ngobrol sebentar sama teman-teman yang lain, dan 2 orang teman saya itu dia bilang kita pergi dulu ya ke atas katanya. Terus duluan Ngambil mau nyari, kalau bahasa Sundanya itu suluh, kayu bakar. kayu bakar. Ah, Kedua teman saya itu minta izin kami izin sebentar ke atas nyari kayu bakar gitu. Gak lama sih mereka kembali dan memang sudah membawa beberapa kayu bakar ya. ya kayu bakar dan sudah mulai ditata gitu, nantinya malamnya itu kita buat api unggun gitu. Kita Sambil gitar gitu kan sudah kebayang gitu. Malam tiba, ketika itu saya berempat ya, yang 1 orang membuang air kecil itu kurang lebih 27 setelah sholat. Setelah sholat maghrib itu teman saya ingin buang air kecil. Saya bilang, yang papa nih sendiri nggak apa-apa lah. Dia bilangnya aku udah biasa, apalah sendiri. Dan nggak tahu kenapa dia memang orangnya berani gitu. Aku nggak terlakukan sama sini, nggak gimana rasa takut dia untuk hal yang kalau saya bilang itu mistis. tapi dia percaya. Dia percaya, cuman dia apa sih, saya punya Tuhan. Singkat cerita ya kita tunggu teman-teman kita, karena kita sudah mulai ngopi-ngopi gitu sambil kita ngobrol sebentar. Tahu gak kerasa itu saya lihat jam itu udah 7:30. Kok si Agung belum kembali kan? Kebetulan namanya Agung. Sama. Saya kaget terus Agung, saya nggak ikut tuh. Kebetulan namanya itu sama. Si Agung belum balik. Iya, padahal udah 7:30 lebih dia. Palingnya ke warung bawah, nggak mungkin kan sih. Jarak dari tempat kita ke warung itu jauh. Kalaupun misalkan dia ke warung, dia pasti balik lagi, nggak akan mungkin makan 1 jam. Ya. Nah itu kita ngobrol pas saya lihat jam itu udah jam 8. Jam 8, akhirnya dia balik. Dan awalnya saya nggak merasa aneh ya sama si Agung ini, karena ya biasa aja gitu. Dia duduk, bahkan kita nyanyi-nyanyi, cuman yang biasanya dia priang, tiba-tiba dia jadi diam gitu. Setelah pulang dari bangun, ditawain juga, rokok, kenapa sih? Kok jadi agak pendiam begini gitu kan? Saya tahu orangnya dia senangnya bercanda. Ketika itu saya mulai merasa aneh gitu. Kurang lebih itu jam 9 sampai jam 9 pun dia tingkahnya emang seperti biasanya gitu. Saya tanya, memang kamu dari mana kan? Saya pulang air kecil katanya. Mungkin saya alhamdulillah mungkin memang dia capek kalau perjalanan mungkin, atau mungkin udah ada kurang bisa mungkin menjaga dia.
jam 10, dan ternyata saya lihat sudah jam 10 malam. Saya putuskan untuk membagi beberapa tugas. Ya, sebenarnya yang membagi tugas itu teman saya udah pengalaman. Udah kita bagi tugas, jadi yang menjaga di luar tenda itu 2 orang. Mereka tunjuk saya, nah, kamu harus tahu lah pengalaman gitu, sudah kali jagain tenda. Dan yang 3 orang lain itu mulai masuk ke tenda karena mereka mulai merasa ngantuk ya. Setelah mereka masuk ya kita bikin kopi lagi berdua di depan. Yang saya takutkan itu habitat itu ya, pertama itu bukan hal-hal yang gitu ya. Yang saya takutkan itu ya kayak binatang ya, orang buas yang masuk tenda gitu. Saya lihat 3 orang teman saya itu mulai tidur dan kita berdua ngobrol sebentar. Dan kebetulan saya itu jaga di depan itu sama Agung. Ya, sama Agung itu. Nah, ketika saya minta merasa pengen buang air kecil, saya minta antar tuh, karena saya nggak berani jujur, saya nggak berani. Mulai agak sedikit ketakutan gitu. Tapi tingkah si Agung itu masih tetap kayak ya aneh gitu, nggak seperti biasanya gitu. tapi dia ajak ngobrol biasa, Ajak ngobrol tetap, cuma dia bercandanya enggak. bercandanya nggak beda aja. Tidak itu, Bung, saya bilang sih, Bung, buang air kecil, bisa antar saya nggak? Dia cuman mangkuk aja, seolah-olah dia, ayo kita berdua cari tempat untuk buang air kecil. Saya juga sebelumnya takut juga ya, karena buang air kecil sembarangan itu di gunung itu takut Ada apa-apa ya? iya, wajar lah Iya. rasa takut karena itu kan bukan tempat sembarangan gitu gunung itu. Mana lagi gitu kan, saya udah tahan buang air kecil gitu. Saya minta antar ke aku, kita berdua berangkat itu kurang lebih saya lihat itu pukul 12 kurang 12 kurang. Seperti biasa lah ya, saya buang air kecil terus si Agung itu nunggu Ya. di sebelah saya, dia nunggu di sebelah saya. Saya sekali noleh, Bung, masih ada? Saya lihat ya ada, tapi memang ada. Yang ketiga itu saya udah selesai kencing, nah selesai buang air kecil itu, tiba-tiba bulu saya merinding. Bulu saya merinding, nggak tahu kenapa. Jadi rasanya itu mungkin di belakang itu dingin. Kayak ada yang ngeliatin nggak atau gimana? Kalau biasa. Kayak gitu. Saya ada yang merhatiin saja, tapi ya saya berusaha. Mungkin itu hanya halusinasi saya, ketakutan aja saya aja gitu. Saya berusaha buat jadi berpikiran macam-macam. Iya. Saya lihat juga si Agung masih ada. Masih ada. Saya setelah buang air kecil saya balik nih. Tetap perilaku dia itu menurut saya aneh gitu. Belum berubah juga. Saya lihat dia tuh cenderung sering merenung gitu. Saya bilang, Bung, kamu mau dibikin kopi? Mulai nggak berkata-kata dia, mulai nggak berkata-kata, dia cuma mangkuk aja. Bung, kenapa sih? Saya tanya gitu. Kenapa sih? Seperti biasanya gitu. Dan biasanya kamu sering bercanda gitu, sering bercanda sama kita waktu jam 10
lagi kerjaan ini kamu diem aja, biasanya kamu yang paling semangat. Saya mulai merasa nggak enak. Dia masih dengan sikapnya yang diam gitu, nggak sama sekali berkata-kata. Saya mulai aneh. Sempet dalam hati saya pikir bukan, tapi itu bukan biasanya gitu. Itu memang dia benar Agung. Iya. Dia senang bercanda gitu. Wajar saya merasa aneh ya. Dalam sehari kok kita waktu dia bisa berubah seperti itu. Dan singkat cerita, saya lihat jam itu udah jam 2 malam. Kerasa sambil bikin kopi, ngobrol gitu. Terus saya lelah. Saya bilang saya lelah, saya ngantuk. Gak apa-apa, kamu juga sendiri. Dia cuma mangguk-mangguk aja masalah. Udahlah, Ini juga ya. udahlah, saya udah kuat. Kamu jaga sendiri ya. Itu kan luar biasa. Jadi kamu juga nggak ngangkut kayak saya. Saya bercanda gitu. Cuman ya tetap dia diam. Cuma mangguk-mangguk aja, saya masuk. Dan itu saya nggak tahu kenapa rasa ngantuk itu tiba-tiba hilang selalu dari dalam kota. Berusaha untuk menjemur mata, saya bilang ke teman-teman, saya coba teman-teman saya yang tidak tidur karena saya juga ngerasa kasihan gitu si Agung. Si Agung itu sendiri gitu. Saya bangun sama saya untuk nemenin si Agung, tapi ya karena teman-teman saya itu kecapean mungkin ini jadi nggak dihiraukan gitu. Saya ngerasa nggak enak nih sama si Agung. Ketika saya keluar lagi, saya memutuskan udah saya tinggal aja lah, kasihan gitu karena ya dia kenapa gitu ya, karena seharian tadi saya melihatnya aneh gitu. Tinggal saya keluar, si Agung ini udah nggak ada. Nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan pergi. Saya cari-cari dia walaupun sedikit tegang ya. Saya sampai merinding. Saya coba cari dia. Saya coba bilang apa untuk Bu, mau kemana? Buang air kecil ya, tapi nggak ada saluran. Nggak ada saluran. Begitu itu, saya nggak butuh macam-macam dan nggak pernah merasa nggak pernah merasa itu bukan Agung. Saya mikirnya itu pasti Agung. Cerita itu saya lihat jam itu jam kurang lebih jam 3:30. Nah, kita memang kebetulan kita itu mendirikan tenda apa lihat kan puncak ya, itu camping gitu lah Ya, campingan. camping yang biasa itu kita nggak ke puncak, mendirikan tendanya di masih di bawah. Datanglah ngantuk karena saya nyari-nyari Agung itu nggak ketemu. Saya udah merasa ngantuk berat. Udah lalu nggak ketemu gitu, dia jalan sebentar gitu, nanti juga balik gitu. Saya masuk lagi tenda, mulai kedinginan juga ya, kedinginan terus ngantuk juga. Nggak terasa tuh saya udah gelap aja tidur dan kita pagi-pagi saya sudah melihat 3 orang teman saya itu dari depan gitu dalam mobil. Saya bangun, dia nanyain saya, 3 orang teman itu nanyain saya, kamu siapa kemana? Bukannya sama aku.
ya memang malam jaga di depan sama saya. Saya itu mulai merasa ngantuk masalah, jadi saya Terus syuting aja itu? ke dalam. Terus syuting? Dan sempat ngerasa nggak enak juga si Agung sendirian. Saya keluar lagi, si Agung udah nggak ada. Sampai pagi dia nggak ada. Sampai pagi nggak ada. Dan ternyata karena kita khawatir, kita mulai ya udahlah, kita memutuskan untuk pulang saat itu. Tambah Betul. si Agung. Dan kita akan kasih tahu pihak Yang di itu kali ya, pihak penjaganya. gunung bahwa teman kita ini, satu orang teman kita ini nggak ada. Ya jadi itu Cak. Jadi karena kejadian itu kita pada saat itu juga kita turun, dan ternyata setelah kita sampai di bawah, si Agung ini ada di warung, kakinya terkilir. Saya lihat memang nggak bisa bangun sama sekali. Saya tanya si Agung itu, kamu kenapa? Kemarin berapa waktu malam itu kan bareng sama saya. Saya waktu turun pas sore itu, nggak tahu kenapa saya jatuhan, kaki saya terkilir. Saya ditolongin sama bapak-bapak yang dari atas, kita ngambil apa? Kalau ini yang di sini dan sudah di sini. Saya kaget, itu saya kaget gitu. Terus yang semalam sama saya siapa? Dari dulu kan kamu. Saya semalaman tidur di sini orangnya. Saya mau ngasih apa tidak apa gitu. Saya juga ngerasa nggak enak tadinya. Saya mau nyuruh salah satu orang di sana yang nyusulin kalian itu, ya saya juga merasa enak gitu. Nanti pagi juga pasti turun gitu. Saya kaget gitu. Saya diam sebentar, saya mikir tadi malam itu siapa gitu. Nganter saya buang air kecil itu siapa gitu. Si Agung memang, nah saya lihat kan tadi saya udah bilang emang dia nggak bisa bangun sama sekali karena kaki itu berdiri. Dan untuk pulang ke tempat kos saya juga ya, kesulitan gitu. Nah, saya sakit untuk dibawa ke klinik. Sehingga ke klinik kan kasihan juga gitu. Saya nggak cerita kepada teman yang berempat itu apa yang saya alami malam itu. Saya nggak terlalu banyak cerita gitu karena masih sedikit kaget gitu ya, misalnya apa yang saya alami ini memang cukup wah Beli juga ya. hidup saya merinding gitu. Ya ada dua Agung. Iya. Jadi sampainya kita di kosan itu baru saya mulai cerita. Saya ceritain apa yang saya alami waktu malam di sana, dan mungkin itu memang bukan sosok Agung Agung sebenarnya gitu. Mungkin itu ya kalau kita bisa bilang itu Iya. jin jelmaan yang mungkin waktu pas pertama saya datang ke situ dia bisikin naon ka dieu. Karena udah dibilangin ya. Iya. Mungkin ya mereka merasa terganggu karena kita di atas itu cukup berisik. Iya. Karena gitar-gitaran, nyanyi-nyanyian, mereka merasa salahnya kita salah gitu. Dan menghargai tempat orang gitu. Karena tempat itu bukan cuma kita aja. Iya. Itu mungkin pengalaman yang saya alami pertama kali ini bikin saya shock misalnya. Tapi nggak kapok ya udah naik. Tapi Ya. alhamdulillah ya setahun setelahnya Naik naik gunung dengan orang yang sama. nggak beda. Beda. Jadi karena si Agung udah nggak kuat gitu karena sempat terkilir itu, nggak pernah naik gunung lagi. Ya cukup bikin saya merinding lah. Iya, saya juga yang dengar juga merinding.
Soalnya kalau misalkan makhluk yang kelihatan astral kayak gitu, dia untuk menampakkan diri atau menggeser benda sekalipun butuh energi yang kuat. Ya, berarti bukan sembarangan kayak, Dan mungkin emang penunggu di situ kali ya. yang saya nggak terima itu kenapa kejadian itu harus menimpa saya gitu, kenapa nggak ke teman-teman saya yang lain gitu. Karena mungkin beliau juga berpikirnya ini anak baru nih, harus dikenalin dulu nih ya. Tapi nggak sempet sakit setelah pulang dari sana. Alhamdulillah nggak Biasanya kan kalau dia ngeliat cepat. mungkin ya Allah masih berikan saya dan saya juga nggak cerita banyak ke teman-teman yang lain saya kejadian gitu. Selama di tempat kayak gitu saya mengalami hal yang enggak gitu, saya nggak cerita. Ya udahlah itu cukup jadi pengalaman Jadi saya sendiri ya. gitu sih saya belum cerita. Ternyata memang cukup apa ya, membuat mengukur ini juga ya, berani mendapatkan diri sampai lumayan lama. Biasanya kan kalau dia mendapatkan diri paling ya nggak terlalu lama, paling sekelebat kayak gitu. Jadi sampai bisa nemenin kecil dari jam 7 malam ya. Dari jam 7 malam dia sosok Iya. Agung 2 itu ada gitu nemenin kita. kebayang. Tapi masih itu ya, masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman misteri location, kembali lagi bersama saya. Saya ingin menceritakan kronologis semalam tentang syuting. Kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya waktu closingnya nggak ada, saya ceritakan hari ini karena memang pada saat saya dan teman saya bernama Ridwan kemarin bercerita tentang keanehan di Gunung Puntang, setelah selesai pas dilihat hasil rekaman atau video kita, ternyata itu ada hilang sebagian hilang. Entah tahu kenapa, karena waktu syuting juga saya dan teman saya itu merasakan hal-hal yang memang membuat bulu kuduk merinding ya. Teman-teman juga bisa lihat waktu di menit-menit tertentu suara percakapan kami dengan gerak tubuh atau gerak mulut saya dan Mas Ridwan itu telat. Entah tahu kenapa, karena sebenarnya hal ini tidak pernah terjadi. Mungkin karena memang ada sesuatu hal yang memang tidak beres. Makanya dari itu saya ceritakan kembali hari ini. Bila teman-teman tidak percaya, boleh dilihat videonya. Di menit-menit tertentu terdapat kejanggalan yang memang tidak pernah terjadi pada saat syuting saya sebelum-sebelumnya. Saya ingin mengingatkan kembali, jadi setiap kita berkunjung ke tempat lain atau bertemu ke rumah teman, itu kan pasti ada cara-cara atau hal-hal yang harus dihormati. Begitu juga pula apalagi kita melakukan pendakian naik gunung. Di gunung kan terkenal dengan melekatnya cerita-cerita mistis ya. Terus ada pantangan-pantangan yang harus memang tidak dilakukan. Harus selalu berdoa, karena memang gunung itu bukan hanya sekedar alam biasa, tapi kita bergesekan dengan hal-hal yang memang kental mistisnya. Mungkin kemarin malam segitu dulu ceritanya, karena memang hal-hal yang tidak memungkinkan. Kita pasti kembali lagi di cerita mistis selanjutnya, tetap di Misteri Location Official. Jangan lupa juga saya minta dukungannya ke teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, supaya supaya membuat saya semangat untuk membuat konten-konten mistis atau cerita mistis selanjutnya. Oke, segitu dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.